pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun teman-teman menyaksikan video presentasi ini, perkenalkan saya Siti Nadia dengan NIM 220209502013 dari kelompok 8 kelas PTIKD, lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurfadila dengan NIM 220209502026. Perkenalkan, saya Abdul Rahim dengan NIM 220209501102. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum di Indonesia, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka yang meliputi teori kurikulum, kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, kurikulum 2013 K13, dan kurikulum Merdeka Belajar, serta perbandingan dan analisis. Untuk materi pertama mengenai teori kurikulum akan dibawakan oleh saya sendiri. Teori kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni pengertian kurikulum, fungsi, model-model, serta pendekatan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana, terorganisir, dan terstruktur, yang meliputi tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan kata lain, kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik. Fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum dapat menghasilkan individu yang berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum memberikan pelayanan kepada perbedaan individu. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk jenjang selanjutnya atau kehidupan masyarakat. Yang kelima, kurikulum pemilihan. Kurikulum memberikan siswa kesempatan memilih program belajar sesuai minat dan bakat. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum membantu mengarahkan dan memahami potensi serta kelemahan siswa. Selanjutnya, model pengembangan. Ada 7 model pengembangan kurikulum yang berbeda, seperti model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Beckham, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tabas introvert model. Setiap model memiliki pendekatan unik dalam pengembangan kurikulum. Setiap model memiliki pendekatan yang prinsip yang berbeda. Dalam pengembangan kurikulum dan pemilihan model tertentu dapat bergantung pada konteks pendidikan dan tujuan yang diinginkan. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja menggunakan strategi dan metode yang tepat untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Ada beberapa pendekatan seperti pendekatan bidang studi, pendekatan berorientasi pada tujuan, pendekatan dengan pola organisasi bahan, pendekatan rekonstruksionalisme, pendekatan kurikulum humanistik, dan pendekatan accountability. Setiap pendekatan memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam pengembangan kurikulumnya. Dalam memilih pendekatan kurikulum yang tepat, perlu diperhatikan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, serta kondisi lingkungan dan sosial yang ada. Nah, langsung saja mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum tersebut pasti tidak asing lagi bagi kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kedua kurikulum tersebut. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Ini menekankan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk memberdayakan satuan pendidikan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan kurikulum, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman dan berakhlak mulia. Ada 4 karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, memungkinkan pengurangan materi yang tak relevan. Yang kedua, memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik. Dan yang keempat, yaitu penilaian yang sesuai. Selanjutnya K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terintegrasi yang menggantikan KTSP. Ini menekankan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dan pengembangan karakteristik siswa. Tujuan
Tujuan K13 adalah mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, produktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Adapun karakteristik kurikulum 2013 atau K13 antara lain yang pertama itu mengembangkan kompetensi berimbang, kedua kontekstualitas sekolah, yang ketiga fleksibilitas waktu, yang keempat kompetensi yang rinci, kelima kompetensi inti sebagai unsur perorganisasian, dan yang terakhir itu akumulatif. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai KMB. KMB adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini menekankan pengembangan soft skill dan karakter melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan kurikulum Merdeka adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengatasi ketertinggalan akibat pandemi, dan mengembangkan potensi siswa. Kurikulum memiliki karakteristik termasuk pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel. Perbandingan dan analisis. Dalam implementasi KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka, setiap kurikulum memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. KTSP memberikan fleksibilitas lokal, K13 menekankan pendekatan saintifik dan karakter siswa, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam pemilihan kurikulum. Dampak pada siswa dan proses pembelajaran juga berbeda, dengan masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya. Perbandingan KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Berdasarkan implementasi KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di Indonesia pada sekolah-sekolah, dapat disimpulkan perbandingan mengenai implementasi dari ketiga kurikulum tersebut dapat dilihat pada tabel. Atau dengan sederhananya, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka memiliki perbedaan dalam pendekatan, tujuan, dan dampaknya terhadap pendidikan. KTSP lebih menekankan penguasaan kompetisi dasar, sedangkan K13 mengutamakan pendekatan saintifik dan karakter, sementara kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam pemilihan kurikulum. Setiap kurikulum memiliki dampak berbeda pada siswa dan proses pembelajaran. KTSP pada siswa memungkinkan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan daerah yang dapat membuat siswa merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran mereka. Namun, ini dapat menghasilkan perbedaan dalam kualitas pendidikan antar daerah. Sedangkan pada proses pembelajaran, guru harus merencanakan sendiri materi pelajaran yang mengharuskan mereka bekerja lebih keras dalam persiapan ke pembelajaran. Selanjutnya, dampak K13 pada siswa. K13 mendorong siswa untuk aktif dalam belajar dan karakter development. Ini membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan penting. Pada pembelajaran, guru perlu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar pada siswa berdampak, kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pelajaran, yang dapat membantu siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, perlu pemantauan untuk menjaga kualitas pendidikan tetap tinggi. Sedangkan dampak pada proses pembelajaran, guru perlu memiliki keterampilan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan siswa dan memanfaatkan teknologi. Pembahasan terakhir, kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari ketiga kurikulum. Kita dapat melihat pada slide ini paparan mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing kurikulum, atau dapat dikatakan KTSP fleksibel tetapi kurang terstruktur, sedangkan K13 lebih terstruktur tetapi kurang fleksibel, dan kurikulum Merdeka memberikan kebebasan tetapi sulit diukur dan dievaluasi. Kesimpulan dari semua pembahasan yang telah kami presentasikan adalah kurikulum adalah unsur penting dalam pendidikan. Ada berbagai teori, pengertian, fungsi, model pengembangan, dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Di Indonesia terdapat berbagai jenis kurikulum seperti KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka.
masing-masing dengan karakteristik, tujuan, dan dampaknya. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan, dan implementasinya memengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Penting untuk terus melakukan evaluasi agar pendidikan Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masyarakat. Nah, teman-teman, sampailah kita pada akhir video pembahasan. Besar harapan saya dengan rekan kelompok saya bahwa apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Siti Nadia sebagai perwakilan kelompok 8 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.